Yo, what's up guys, gimana kabarnya? Semoga yang terbaik ya untuk semua. Gua kali ini mau sharing pengalaman gua operasi amandel, atau mungkin bisa dibilang bahasa ilmiahnya tonsil. Kebetulan kalau gue sendiri amandel memang dari kecil ya udah ada. Jadi kalau kita makan makanan yang terlalu goreng-gorengan, pedas, atau pergantian cuaca, atau kita mau sakit, itu kan amandelnya langsung radang tuh, jadi kita langsung sakit, demam. Nah, tapi selama gue kecil sih nggak sampai parah-parah banget. Terakhir gue itu memang demam lumayan besar lah amandelnya juga, dan gue langsung periksa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit langsung dibilang mau diambil tindakan, tanpa biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya disuruh dikasih obat, dilihat dulu nanti gimana. Nah, kebetulan terakhir kemarin gue kesana itu Februari 2023, langsung dijadwalkan untuk operasi tanggal 12 April. Jadi langsung gue dijadwalin operasi, nanti 10 hari sebelum operasi disuruh balik lagi buat ngecek gimana kesehatannya. Nah, pas pulang gue dikasih obat buat pereda amandelnya aja tuh. Dan setelah itu sampai di 12 April gue udah nanya sama dokternya ini memang harus diangkat atau enggak. Dan kata dokternya bagusnya sih diangkat, karena kalau amandel udah terlalu besar dia bisa mengakibatkan menghalangi saluran pernafasan, yang dikhawatirkan kayak gitu. Jadi kalau kita tidur takutnya nafasnya bisa dihalangi tuh sama amandelnya tuh, jadi kita kekurangan oksigen. Gue sih kurang tahu juga ya, cuma kalau pengalaman gue memang yang gue denger dari dokternya kayak gitu. Dan gue tanya memang nggak masalah dok, nanti imun kita bakal turun atau nggak ada penjaganya. Nah, penjelasan dokternya bahwa dari amandel tersebut nih merupakan salah satu organ di tubuh kita sebagai imun, yang merupakan tentara atau garda terdepan. Jadi kalau kita sakit atau tubuh kita mendeteksi ada virus, atau kita sedang di suatu tempat perpindahan cuaca yang ekstrim, atau ada makanan yang yaitu panas atau goreng-gorengan, jadi amandel kita itu mendeteksi bahwa ini adalah kuman atau virus. Jadi langsung badan kita dibuat demam untuk mengeluarkan imun kita. Nah, jadi untuk kebanyakan orang amandel mungkin itu lebih sering sakit. Makanya ditanya sama dokternya tuh, dok ini nggak apa-apa dicabut, wah gitu kan. Nah, dia bilang iya nggak apa-apa, daripada kamu sering flu kan. Memang dibilang sering flu juga enggak. Terus dokternya bilang sebulan bisa 2 kali kan kamu flu, dibilang gitu. Dan gue jawab sebenarnya ya flu lumayan dok kalau pagi, tapi itu nggak mengganggu aktivitas. Nah, kata dokternya itu salah satunya dari amandel juga. Kalau kita orang ada yang tidur ngorok juga, itu amandel. Dan alhamdulillah nih gue setelah operasi amandel itu udah nggak ngorok sih. Gue tidur terus staycation sama temen gue juga katanya udah nggak ada ngorok juga. Mungkin ngorok memang salah satunya itu karena amandel kita. Lanjut kita ke di catatan gue nih ada, gue dijadwalkan tanggal 12 April untuk operasi. Tanggal 1 April gue ngecek. Nah, ini ada pemeriksaan sebelum kita operasi nih, tindakan. Ada cek darah, ronsen, terus ada cek jantung juga, ada cek paru. Jadi kita nanti ke poli-poli tersebut dicek dulu. Jadi sebelum pelaksanaan operasi itu kesehatan kita dicek. Kayak gini nih contoh dari daftar yang kita harus kemana kayak gini. Nah, di situ kita ada dilihat tuh semuanya, cek darah, kita ronsennya juga bagus apa enggak, terus ke poli jantung, ke poli paru, anestesi. Kalau itu kayak konsul nih gimana, kita juga ada kondisi kita, ada yang kira-kira diperlukan perawatan dulu atau enggak sebelum operasi. Nah, setelah itu udah selesai, pada tanggal 12 nya tuh
gue ngambil hasil sekalian karena masih swab, jadi gue ngambil swab juga udah selesai. Langsung kita datang persiapan bawa pakaian sama persiapan mau masuk ruangan. Nah udah masuk ke ruangan tuh kita ditunggu. Gue sih masuknya sore dan jam 2.3 itu udah dikasih makanan. Nah makanannya kayak gini nih, udah khas rumah sakit banget lah. Setelah itu udah diinfus dan jam 2.3 itu diberitahu untuk terakhir kita makan. Karena dari jam 1 itu udah disuruh untuk puasa sebelum kegiatan operasi. Dan jadwal gua operasinya itu jam 8 pagi. Jadi gua dari jam 1 malam itu udah puasa, tidur, bangunnya pagi jam 8 itu operasi. Setelah itu dioperasi, wah lumayan apa ya, serem-serem lumayan juga lah. Jadi gue sih sebenarnya nggak takut yang namanya disuntik atau pengambilan darah segala macem. Cuma pas kita udah pakai baju operasi itu kan disuruh lepas pakaian ya, terus masuk ke ruang tunggu. Wah itu bener-bener kayak kita mau dieksekusi lah ibaratnya, nunggu orang dipanggil. Karena setelah nunggu kita langsung tiduran dibawa ke ruang operasi. Nah itu bakal dilakukan bius total. Tadinya gue juga mau agak-agak ngelawan ya, maksudnya kalau bius takutnya nanti belum terlalu semua terasa tuh, jadi kan mungkin ngantuk atau gimana. Gue mau coba ngerasa ngelawan, ternyata pas di bius rasa ngantuk pun gak ada. Tau-tau gue udah gelap dan bangun-bangun udah sampai di ruangan gue, udah tiduran lagi. Setelah tiduran tahu-tahu gue muntah, enak banget. Mungkin itu efek dari bius total ya, masing-masing orang beda, tapi kebanyakan memang setelah selesai operasi itu ada yang muntah, pusing, itu sangat wajar sih katanya. Dan untuk saat operasinya itu nggak terasa apa-apa, ya kita tidur aja. Pas udah selesai agak apa ya karena penyembuhan aja mungkin ini masih terasa luka. Jangankan untuk ngomong, untuk nelen napas aja gue sakit banget, itu terasa lah. Nah kita disuruh tidur untuk miring di satu sisi, kanan atau kiri. Karena kalau tidur telentang itu amandel atau apa ya yang namanya pita suara itu ya, yang di tengah sini kan ke belakang, karena dia masih agak bengkak, jadi mungkin lebih bagus ke samping. Untuk makan gue nggak bisa makan sama sekali. Kalau dibilang kan katanya setelah operasi kita bakal dapat es krim, makan es krim yang banyak untuk membantu pemberhentian pendarahan nih. Memang iya, sebenarnya bukan cuma es krim, tapi mungkin kalau yang untuk anak kecil itu kan es krim juga bagus ya. Yang penting kita nggak boleh makan panas atau terlalu panas minumannya, jadi takut melukai juga ini karena memang masih penyembuhan. Gua makan es krim, minum susu juga, tapi langsung muntah lagi. Itu sampai malam gua muntah, masih enak banget lah pokoknya. Jadi operasi jam 8, mungkin gue balik ke kamar itu sekitar jam berapa ya, gue nggak terlalu ngeh karena gue tidur. Bangun-bangun gue pokoknya udah jam 2 udah di kamar gue lagi, udah muntah terus, itu nggak bisa makan, keluar lagi. Makan juga yang halus pun karena terlalu sakit, jadi udah nggak usah makan karena tetap diinfus juga. Paling gue itu dari susu sama es krim, tapi keluar juga tetap. Sampai malam tuh itu masih pusing banget. Nah tidur paginya tuh udah lumayan enakan, mungkin udah hilang ya efek biusnya ya. Sakit juga nggak terlalu, masih sama. Setelah itu dilakukan pengecekan lagi ke poli THT. Jadi gue mau dilihat nanti jam 7-nya itu apa udah boleh pulang atau enggak. Sempet nih dikasih makan jam 6-nya, jadi gue udah boleh makan makanan kayak gini nih. Tapi untuk makan juga nggak bisa banget, susah banget. Mesti kalau gue sih dikunyah dulu ya, ditelannya
agak terasa sakit, tapi karena lapar mau nggak mau ditelan. Kalau gigi kan yang operasi itu kita nggak bisa nelen, nggak bisa ngunyahnya ya, cuma nelen bisa. Kalau amandel ini gigi kita bisa, nelennya aja yang susah. Nah setelah itu gue balik, alhamdulillahnya gue udah boleh pulang. Nanti dari 6 hari lagi gue bakal balik lagi untuk diliatin. Nah setelah itu dikasih kartu kontrol juga, dan gue dikasih makanan yang gue boleh makan selama pemulihan. Nah ini dia nih, itu bener-bener 3 hari pertama gue nggak bisa makan. Gue cuma bubur aja nih, dan gue sangat lapar banget karena apa ya, makannya bubur aja, nggak ada proteinnya, jadi lapar banget itu 3 hari pertama. Lanjut 3 hari berikutnya itu gue udah bisa makan, untuk nelen udah lumayan, tapi masih sakit. Jadi gue cuma telur yang gue gigit sampai dia halus baru bisa gue makan. Dan gue sering banget nih ke McD, pesanan kayak gini nih, juga beli es krim, jadi itu ya lumayan lah. Setelah itu 3 hari berikutnya lagi, di hari ke-6 itu udah lumayan enakan. Nah pada tanggal 19 gue kontrol lagi, ya ngomong udah enak lah. Tadinya kan nggak bisa ngomong banyak banget, udah enak. Setelah itu juga makanan udah lumayan, dan ternyata berat gue turun sampai 6 kilo. Jadi memang kalau yang operasi amandel itu udah dibilang apa ya, diet alami lah. Tapi memang lapar banget itu perut. Ya jadi turun gara-gara kita makannya juga nggak semua bisa kita makan kan. Jadi lebih baik kita nggak usah makan lah daripada sakit. Nah seperti itu. Memang setelah operasi juga dibilang tuh jadi bayi lagi nih, makannya yang halus-halus lagi. Itu bener. Saran gue sih kalau kalian baru operasi nih, beli aja super bubur atau kentang. Gue mashed potato tuh ada tuh di Superindo kalau nggak salah. Jadi tinggal dipakai air panas, nanti kita tunggu, dia juga enak tuh, jadi halus. Setelah itu baru bisa makannya agak-agak bisa. Yang penting kita kunyahnya halus ya. Jujur gue tersiksa banget tuh hari setelah operasi ketiga, ke-6, bener-bener nggak bisa makan. Lapar banget juga, pengen cepet-cepet sembuh. Tersiksa banget. Gue ngomong juga ke teman gue, ini gue gimana nih, lapar banget, nggak bisa lebih cepet apa. Ya temen gue juga yang udah ngalamin operasi amandel bilang memang ya seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu waktunya aja nih, nunggu waktunya penyembuhan. Dan ternyata ya memang benar, setelah 6 hari juga udah baru lumayan enak tuh. Nggak apa-apa, mungkin kalian yang baru operasi amandel nih sakit banget, ya udah nikmatin aja dulu. Ntar udah hari ke-6 mungkin, kalau gue sendiri ya itu udah bisa makan. Mungkin sekarang ada yang metode juga laser gitu, tapi ya kita jaga dulu makannya, nggak apa-apa, nikmatin dulu sakitnya. Setelah selesai kita bisa makan sebebasnya, jadi kita lebih bersyukur juga. Bersyukur banget sih gue, makan susah akhirnya kita ngerasain bisa makan lagi, itu enak banget. Ya pokoknya jangan makan yang panas-panas dulu, pokoknya dingin aja semua, nggak apa-apa. Berat badan turun enak. Dan by the way, gue ini pakai BPJS ya, ke BPJS kelas 2 di rumah sakit. Semua kayaknya sama aja juga, gratis. Yang penting kita ikutin prosedurnya aja. Dan selebihnya mungkin apa ya, kalau yang takut nggak apa-apa, mendingan diangkat aja biar sekalian, karena itu sering banget mengganggu. Gue juga kan kayak gitu. Kita dulu gue sempet makan bebek nasi bebek tuh malam-malam, padahal teman-teman gue makan biasa aja dan dia pada nambah. Besoknya ternyata gue langsung radang, langsung amandel, sedangkan yang lain enggak. Mendingan diangkat aja lah biar kita bisa lebih aktivitas juga enak. Kata dokter juga pada saat kita udah dewasa itu antibodi kita udah banyak banget yang kuat-kuat, jadi nggak masalah untuk diangkat, nggak bikin kita juga gampang sakit atau gimana, karena
imun kita udah banyak dan tubuh kita udah kuat juga. Oke, mungkin itu aja pengalaman gue yang lumayan berat sih. Gue itu nggak bisa ngomong karena gue susah untuk komunikasi juga jadinya selama masih amandel itu, karena jangan kan ngomong nelan ludah aja sakit. Kalau ada yang mau ditanya kira-kira atau mau sharing-sharing, boleh banget, silahkan. Dan sekalian juga nih mungkin yang suka hobi jalan-jalan, jajan, makan, lihat aja di video-video gue belakangan. Itu udah, gue memang lumayan suka jajan juga. Siapa tuh bisa jadi rekomendasi kalian. Oke, thank you. See you next video. Bye-bye.